Shalom, perkenalkan saya dengan Afilia Dandel, NIM 1814201024, kelas A1 Keperawatan semester 6, untuk menunjang tugas akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, dosen Nurse Olvin Menengke SGF MKes. Di sini saya akan menjelaskan penyuluhan tentang BHD atau bantuan hidup dasar dan cara menentukan GCS atau gas glow coma scale. Pertama, kita masuk pada pengertian BHD atau bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar merupakan suatu rangkaian tindakan yang berurutan yang dilakukan pada korban yang mengalami suatu keadaan henti jantung dan henti nafas. Bantuan hidup dasar adalah serangkaian penyelamatan hidup pada korban henti jantung. Tujuan BHD yang pertama untuk mengembalikan fungsi jantung dan paru-paru seperti normal, kedua mempertahankan aliran oksigen ke otak dan ke seluruh tubuh, dan ketiga memberikan bantuan eksternal pada korban yang mengalami henti jantung atau henti nafas. Lalu C. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan BHD. Yang pertama, dilakukan segera di tempat kejadian bila lokasi aman. Kedua, penolong harus mendahulukan keselamatan dirinya. Ketiga, jika berada di lokasi yang berbahaya, sebaiknya korban dipindahkan dulu ke tempat aman. Dan keempat, korban diletakkan pada permukaan yang datar dan keras dengan posisi terbentang. Langkah-langkah melakukan BHD. Yang pertama, lakukan cek kesadaran. Yang pertama, panggil identitas korban, tepuk-tepuk di daerah pundak. Lalu kedua, bila ada respon, minta bantuan pada teman atau orang sekitar untuk menghubungi ambulan atau orang yang berkompeten. Lalu, hal yang penting disebutkan saat meminta tolong, yaitu lokasi dan keadaan korban. Ketiga, pindahkan korban ke tempat aman. Keempat, periksa nadi karotis atau di daerah leher, geser 1-2 cm ke kanan atau ke kiri dari pertengahan jakun, dan periksa pernafasan dengan melihat pergerakan dada. Kelima, bila nadi karotis tidak teraba, lakukan resusitasi jantung paru dengan cara A. Letakkan kedua telapak tangan dengan saling menumpuk, satu pangkal telapak tangan diletakkan di tengah tulang dada dan telapak tangan yang satunya diletakkan di atas telapak tangan yang pertama dengan jari-jari saling mengunci. B. Dengan posisi badan tegak lurus, penolong menekankan dinding dada korban dengan tenaga dari berat badannya secara teratur sebanyak 30 kali dengan kedalaman sekitar 5 cm. C. Beri kesempatan dada mengembang maksimal setelah diberi tekanan. D. Tangan tidak boleh dilepas dari permukaan dada atau merubah posisi tangan pada saat melakukan kompresi. E. Pemeriksaan jalan nafas. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya sumbatan jalan nafas oleh benda asing. Jika terdapat sumbatan, harus dibersihkan dahulu. Kalau sumbatan berupa cairan, dapat dibersihkan dengan jari telunjuk atau jari tengah dilapisin dengan sepotong kain. Sedangkan sumbatan oleh benda keras dapat dikorek dengan menggunakan jari telunjuk yang dibengkokkan. Mulut dapat dibuka dengan teknik cross finger, di mana ibu jari diletakkan berlawanan dengan jari telunjuk pada mulut korban. F. Membuka jalan nafas. Setelah jalan nafas dipastikan bebas dari sumbatan, pembahasan jalan nafas dapat dilakukan dengan cara tengada kepala, topang dagu atau head tilt chin lift, dan manuver pendorongan mandibula. Teknik membuka jalan nafas yang direkomendasikan untuk orang awam dan petugas kesehatan adalah tengada kepala, topang dagu. G. Berikan 2 kali bantuan nafas dari mulut ke mulut, 1 kali per detik. Pemberian nafas dari mulut ke mulut. H. Bantuan nafas yang diberikan harus efektif, ditandai dengan dada korban jelas terangkat saat diberi bantuan nafas. I. Ulangi poin A sampai G sebanyak 4 kali. Terakhir masuk pada evaluasi.
Setelah melakukan resusitasi jantung paru sebanyak 5 kali, lakukan evaluasi dengan memeriksa kembali nadi karotis dan pernafasan. Yang pertama, jika nadi karotis tidak teraba, lakukan kembali RGP sebanyak 5 kali. Dan kedua, jika nadi karotis teraba namun tidak bernafas, lakukan bantuan nafas sebanyak 10-12 kali per menit. Dan ketiga, jika nadi karotis teraba dan terlihat bernafas, berikan posisi resoveri pada korban. Selanjutnya kita masuk pada GCS atau cara menentukan nilai gas glaukoma scale atau GCS. Yang pertama, membuka mata atau eye opening. Respon yang pertama, membuka mata spontan dengan skor nilai 4. Kedua, membuka mata karena perintah, skor nilai 3. Membuka mata karena rangsangan nyeri, skor nilai 2. Dan tidak dapat membuka mata, skor nilai 1. Lalu kedua, kemampuan bicara atau verbal performance. Yang pertama, berorientasi baik, dapat bercakap-cakap dengan skor nilai 5. Bingung, berbicara meracau, disorientasi tempat dan waktu dengan skor nilai 4. Bisa membentuk kata tetapi tidak bisa membentuk kalimat, skor nilai 3. Bisa mengeluarkan suara tanpa arti atau mengerang dengan skor nilai 2. Dan terakhir, tidak bersuara dengan skor nilai pertama. Dan ketiga, yaitu kemampuan motorik atau motorik responsiveness. Dengan respon pertama, dapat mengikuti perintah atau misalnya mengikuti perintah untuk mengangkat tangan dengan skor nilai 6, lalu melokalisir nyeri atau menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi nyeri dengan skor nilai 5, lalu menghindari nyeri atau withdrawals dengan skor nilai 4, respon fleksi saat diberikan nyeri atau decorticate posturing dengan skor nilai 3, dan respon ekstensi saat diberikan nyeri atau decerebrate posturing dengan skor nilai 2, dan terakhir tidak bereaksi dengan skor nilai 1. Sampai di sini penjelasan saya mengenai penyuluhan BHD dan menentukan nilai GCS atau Glasgow Coma Scale. Dan di akhir video ini saya ingin mengajak kakak-kakak, teman-teman atau adik-adik semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia Manado, atau ingin mengambil profesi nurse di kampus kami. Di kampus kami juga ada fakultas lain seperti hukum, fakultas teknik, fakultas pertanian, dan dengan fakultas lainnya dengan berbagai fasilitas dan ruangan di dalamnya. Dan jika teman-teman, kakak-kakak atau adik-adik semua yang ingin bergabung bersama kami, maka marilah bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.